untuk diri sendiri bahwa menjaga teknik fisik ya, iya, itu mental juga ya, makanya di satu sisi juga menjaga Persebaya ben tetap urip waktu itu. bener Mas, itu ternyata saya kan sempat mengikuti sidang. Nah, justru sidang putusan itu ternyata Persebaya itu tidak mati, tetap mengadakan kegiatan meskipun tidak diakui. Ya. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Hadir lagi Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Sore hari ini Oma Bal-Balan bertemu dengan Dedi Sutanto, mantan kipernya Persebaya Surabaya. Selamat sore. Selamat sore Mas Bib. Ya apa kabar? Alhamdulillah. Sip. Tambah strong awak ya kan. Dadi. Iki rada angel nyeluke iki. Arep diceluk emas ya sawangane, celuk Pak pantes sih. Om. Iya. Mas, jadi aktivitas sekarang ngapain? Aktivitas sekarang ikut GU Liga 2. Gresik United ya. Gresik United. Latih kiper. Pelatih kiper. Selain itu ada di klub internal Persebaya di Elvasa. Benar. Elvasa ini miliknya Mat Halil, mantan bek kirinya Persebaya. Nah, Mas Dedi ngomong soal perjalanan karirnya Mas Dedi ini sebagai kiper. Sakjane lek bal-balan itu jarang memilih jadi kiper. Tapi ada orang-orang tertentu yang pilihannya menjadi kiper. Salah satunya Mas Dedi Sutanto. Dulu itu milih kiper itu sadar milih kiper apa dipeksa? Milih kiper karena kebutuhan dari kampung sih sebetulnya. Dulu waktu itu anak-anak kampung itu senang main bola, tapi lapangan kecil, nggak memerlukan kiper. Tapi untuk setiap minggu mereka melakukan sparring partner dengan desa-desa yang lain gitu loh. Di situ ada semacam apa ya? Wes kon kiper ae. Tapi dari lubuk hati ya waktu masih usia SD atau SMP itu sudah wes seneng dengan posisi kiper. Pas kebetulan di kampung itu nggak ada kiper, ya pas kebetulan juga. Kampung ini? Bogang ini. Oh, Bogang ini melu Karangpilang. Karangpilang, Surabaya. Seneng dadi kiper, seneng nibo-nibo berarti. Pasti nih Mas, nek kiper pasti nih tipe-tipe seneng. Ya apa carane nek nangkap bal apa nebis bal itu paling seneng biyen meskipun tekniknya gak ero. Tapi kan biasanya main bal-balan kan, sing dikenal kan pasti striker kan ngegulno, seneng dadi striker. Nah, alasannya lebih spesifik seneng dadi kiper. Spesifik dadi kiper ya pas terjun ke SSB itu. SSB saya dulu SSB Sakti. Oh, siap. Sakti Sasana Bakti Surabaya. Jadi dari kampung yang awalnya sparring butuh kiper, ya, pilih kiper ya. Terus ke begitu SSB sadar aku jadi kiper aja. Peluangnya lo gede jadi pemain soalnya. Jadi maksudnya untuk terpilih ke tim itu lebih besar jadi kiper karena saingannya Mak Didi. Saingan sedikit benar, tapi pada waktu saya masuk SSB atau punya pikiran saya mau jadi pemain profesional itu terkendala dengan sekolah sih sebetulnya Mas. Karena sekolah saya waktu itu kan SMA Hadijah Surabaya itu yang di Ahmad Yani itu. Oh ya. Monokromo. Itu kan pas waktu saya masuk di situ kan sekolahnya kan liburnya hari Jumat aja, Minggu kan nggak ada. Gitu jadi untuk menekuni penjaga gawang tetap
tetap tekun, tapi untuk menjadi profesional terkendala dengan latihan saja seperti itu. Tapi setelah lulus sekolah, los diajak nanti tarkamus ayo ya, itu menjadi malah seperti apa ya, yakin insya Allah nek jenenge wong tekun kan pasti ono hasil pas ono dalan. Dan akhirnya masuk Persebaya Surabaya musim 2004 ya? Musim 2004 benar Mas. Itu langsung juara. Istimewa kan? Langsung juara tim itu kan? Keberuntungan Mas, menurut saya keberuntungan. Bener nggak? Kok iso? Iya, keberuntungan. Di awal masuk saya 2004 Persebaya itu, saya tuh masuk kerja Mas, udah kerja udah apa ya, 6 bulan kontrak, 6 bulan lagi jadi karyawan tetap. Saya di Bogasari waktu itu tahun 2003. Saya masuk Bogasari karena di situ ada event Porsari untuk memperkuat Bogasari antar Bogasari se-Indonesia, cuma tiga area sih sebenarnya. Ya akhirnya saya masuk di situ, sambil berjalannya saya bekerja, saya tetap berlatih, nggak memupus saya untuk main ya cara nih. Meskipun saya sudah bekerja tetap latihan, mau pulang kerja atau seperti apa. Terus kesempatan itu datang ketika kiper Persebaya itu kiper ketiga dicoret sama Jackson Tiago. Nah kesempatan itu muncul, saya dipanggil untuk seleksi berdua sama anak internal yang lain. Kiper utamanya Hendro Kartiko, kiper keduanya Hendra Pras. Kiper ketiganya siapa? Itu kalau nggak salah Deki Ardian, anak Malang kalau nggak salah. Coret terus akhirnya saya dapat kesempatan untuk seleksi itu. Ya, saya dapat kesempatan, saya beruntung. Mungkin saingan saya itu lebih tua dari saya. Mungkin itu akhirnya saya yang terpilih, nggak tahu lagi, atau peran pelatih melihat apa namanya dari segi teknik saya juga nggak tahu, tapi alhamdulillah saya terpilih. Ya akhirnya saya bisa masuk Persebaya dan masuk juara. Istimewa, langsung juara. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut seleksi Persebaya? Kalau seleksi belum pernah sama sekali, karena pada tahun 2003 itu saya dikasih tahu sama pelatih saya waktu itu, Sakti itu Marcus Afif. Oh iya. Tanggal sekian seleksi di Persebaya divisi 1 divisi 1 2003. Nah kebetulan dikasih tahu, lambat sendiri Mas, ternyata over, sakit, nggak jadi seleksi. Akhirnya masuk Bogasari malah. Ya malah masuk Bogasari. Yang namanya rezeki nggak kemana Mas. Kalau mau apa tertulisnya itu nanti kamu menjadi ini ya dilakoni ya. Ngerti sama ya, dilakoni ya. Dilakoni. Alhamdulillah. Manut dalane Gusti Allah. Bener Mas. Nah, masuk Persebaya langsung juara. Ya meskipun bukan pilihan utama ya, karena masih ada Hendro Kartiko waktu itu, ada Hendra Pras, tapi begitu masuk ini Persebaya ini, waktu itu kan Persebaya ini kan ya tidak sampai sekarang sih secara nama ini tim besar. Begitu masuk klub Persebaya rasanya ya apa ya? Wah gak karuan Mas. Waktu sebelum di senior kan saya pernah seleksi juga di junior. Ya. Pada waktu internal itu apa Suratin kalau nggak salah, Suratinnya juga pada ikut pelatihan meskipun nggak terpilih. Terus masuk Persebaya B waktu itu 2005 kalau nggak salah, 2003 ya, 2003 waktu itu ada Persebaya B, waktu Persebaya B sama Persebaya yang senior itu. Dari situ pelatih yang menangani pada waktu itu Mas bilang seperti ini, masa kamu nggak mau tinggal di Getah Hijau? Oh ya, Mes Karanggayam ya. Mes Karanggayam, masa kamu nggak mau seperti itu? Loh, lihat kita waktu kita main internal dilihat sama pemain senior, Persebaya senior di
balkon kan Mas, Oh ada iya, balkon belakang Nah, itu ya. belakang itu, di Iya. belakang itu ada balkon, dilihat sama pendek. Mosok kan gak seneng, gak apa nginep nang kono, mosok kan gak kepingin. Nah, maju, wah iya deh. Rasanya ya apa ya, 2004 tim kebanggaan Mas. Iya. Ya, tim kebanggaan. Saya dapat kesempatan membela Persebaya di tahun 2004, meskipun saya kalau pada waktu itu ya saya terbilang muda juga sih. Nggak terlalu muda juga kan. Waktu itu 2004 saya 22 menginjak 23, usia 23. Rasanya ya Mas, waduh, saya jadi bayang Mas. berlatih bareng Hendro Kartiko Waduh. yang langganan tim nasional ya waktu itu ya. Langganan tim nasional. Pemain idola saya Mas. Woi, Idola. sa idola langsung Iya. sak tim terus juara. Iya. Lek gak Dedi Sutanto ya gak iso. Waktu musim 2004 itu sempat ada kesempatan main nggak? Kalau kesempatan main pada waktu itu enggak ada Mas ya, karena kiper kedua Indra Pras masih fit 100%. Mungkin yang pernah liga Indra Pras, jadi untuk menurunkan saya yang dari internal ya mungkin Masih tanda tanya Mas, takut atau apa, karena nama besar ini Persebaya dipertaruhkan kalau nama saya Iya. masuk gitu. Saya juga menyadari, Iya, sadar diri ya. sadar lah, saya sadar. Yang penting intinya satu, saya dapat kesempatan, saya menimba ilmu di tim besar yang untuk menjadikan sekarang menjadi pengalaman saya ya, sampai sekarang saya bisa seperti apa jadi di tim besar gitu kan. Sekarang saya menjadi pelatih ya, bisa menularkan ilmu saya yang ada waktu di tim besar itu ke anak-anak saya gitu. Nah, kesempatan main akhirnya datang di Persebaya lama sampai musim 2007 oh iya, Liga Mandiri. bukan 2007. Soalnya saya yang liputan waktu itu 2007 kan, pelatihnya awalnya Gildo Ya, Rodriguez, Gildo bapaknya Rodriguez, bapaknya Teko ya. Teko, Lalu diganti Ibnu Grahan, terus Ibnu ganti ganti sama Suatman. Suatman Imam Sampai musim 2007 ya. sampai 2007 ya. Nah, kesempatan main pertama di Persebaya itu akhirnya datang musim berapa? Saya musim 2004, 2005, musim keempat kalau nggak salah. 2007 itu. 2007 ini musim keempat saya di Persebaya. Meskipun kontrak kan nggak panjang, cuman berdurasi satu tahun, Iya. satu tahun seperti itu. Saya dapat kesempatan ketika kiper waktu itu Eki Oh iya. Sabila. Itu waktu itu kipernya gak anu kiper utama sebenarnya kan. Ya, Dedi benar. Sutanto dan Eki Eki Sabilillah Sabilillah, ya. Kita sama-sama sama-sama bermain. Iya. Nah, kita saling bahu-bahu untuk mengamankan gawang untuk Persebaya musim 2007 itu. Nah, ketika Eki lawan Deltras kalau nggak salah di kandang, kita kalah 3-1. Nah, saya dapat kesempatan, saya dipercaya melawan PSM Makassar. Di Makassar. Seperti itu saya tampil perdana membela Persebaya di Liga tahun 2007 ketika lawan PSM Di Makassar ya. di Makassar. Nah, Dan ketika kesempatan bermain datang itu ya menoto atine ya Ya, omong. itu. Noto hati ini itu Mas. Lillahi ta'ala Mas. Ketika saya cuma berdoa gimana cara saya los saja main tanpa terbebani, los saja. Jadi kalau kita yopo berpikirnya kita itu nek kalah iki opo, wah itu malah down. Wes apa mana bikin blunder ya kalah wes tambah doni terpuruk sangat. Ya. Lebih baik los apa adanya sesuai yang kita punya untuk mengamankan gawang. Ya pada waktu itu sih pertandingan kita kalah 1-0 gitu. Iya. Itu musim 2007 sebenarnya materinya bagus-bagus Persebaya. Di belakang ada Mursid, Bejo Ya, Sugantoro, Mursid. Anang Ma'ruf, Mat Halil, Usto Nawawi di Ya. tengah. Antoni Jumabala ya. Antoni cuma bola itu masuk putaran kedua. Oh ya, putaran kedua. Ada Marwal Iskandar, Skandar, Pablo Pablo Rojas. Rojas Ya. lah.
Mas Dedi kan lek arek saiki kan gak sabaran kan untuk begitu masuk pingine wis langsung jadi pemain inti. Pengen nggak langsung jadi nggak main, nggak dimainkan gondo. Nah, dari pengalamannya Mas Dedi ini kan panjang sebenarnya kan. Ya. Masuk 2004. Ya. Lalu musim 2005. Ya. Musim 2006 yang juara lagi 2006 itu 2006 ya. 2006 naik ke divisi utama. Ya, juara karena 2005 mundur disanksi Karena turun sesuatu. ke divisi turun ke divisi 1 2006 juara lagi 2007 musim baru divisi utama lah. Itu kan ada 3 musim hanya jadi penghangat bangku cadangan. Bangku. Bahkan bisa jadi nggak pakai kostum, Nggak pernah kan? kostum ya. Karena jadi kiper ketika menata hati bahwa yuk. Karena kan kalau seperti saya bilang tadi, arek saiki dulu gondok wis aku tak golek klub liyane aku iki apik. Nah, nata hati agar tetap semangat berlatih. Akhirnya sampai dapat kesempatan bermain itu yang dilakukan apa aja? Awalnya sama mas, sama. Kita berharap di Persebaya itu apalagi di tim kebanggaan dapat kesempatan bermain. Saya juga pernah merasa saya itu kok gak pernah main, apa yang menjadi kekurangan gitu loh. Intinya introspeksi diri itu Penting ya? penting mas, sangat penting introspeksi. Kenapa kok saya nggak dimainkan sama pelatih? Oh berarti ada ya kurang dari diri saya. Dan pada waktu itu ya saya mencoba untuk berpikiran yang positif. Saya masih muda, saya di tim besar. Saya nggak dapat kesempatan, tapi saya dapat ilmu. Oh iya. Saya cara ilmu seperti apa ketika saya menghadap bola, menghadap striker yang tarafnya ya internasional, pemain asing atau seperti apa, saya dapat ilmu gitu. Tetap ada pikiran, wah kok iya apa ya, kok gak main-main ini iya apa ya. Nah, seperti itu mas tapi pada akhirnya saya juga sadar, oh mungkin belum waktunya saya main. Jadi intinya mawas diri ya? Mawas diri mas, Penting benar. sekali. Penting. Nah, itu soal mental ya, bahwa Ya. mawas diri. Oh aku harus begini, tapi dari sisi pola latihan akhirnya nambah juga sendiri. Kalau dulu tim itu latihannya biasanya sehari satu hari dua dua kali ya. kali. Ya. Nah, itu nambah sendiri atau? Saya nambah di mes Karanggayam itu ya, kalau menurut saya itu tim besar dengan fasilitas yang pada waktu itu sangat seperti apa mas? Sangat memadai lah. Kalau kita mau latihan tinggal turun ke bawah. Oh ya, tinggal turun ke bawah, belakang sudah lapangan. Ketika latihan sore saya kan seringnya tidur di mes. Meskipun saya dekat rumah Surabaya kan, tapi saya selalu di mes. Mungkin kalau latihan libur saya bisa latihan sendiri, entah itu jogging, entah itu dengan bola tinggal ngambil di gudang, lapangan sudah ada tersedia, mau apa lagi ya, seperti itu aja kegiatan ketika libur. Pasti nambah, pasti mas. Berarti ketika ada jeda waktu nambah ya? Nambah. Ini penting ini kan, bahwa selain mawas diri, soal mental tadi juga latihannya ditambah. Yang menarik ini kan, ya meskipun di 3 musim itu ya, 2004, 2005, 2006, 2007 akhirnya dapat kesempatan main di 3 musim sebelumnya nggak main, tapi oleh medali ping pindho kan, juara Divisi Liga utama, Indonesia, Liga Indonesia Indonesia 2004, Liga Bank Mandiri. Iya, selalu juara Divisi di 1 2006. Ngerasa melu juara kan oleh bonus ya nih kan. Seneng gak ini kan? Meskipun gak main tapi bonus kan. bonus mas. Tapi bukan itu yang saya lihat dari kesempatan ketika membela Persebaya, itu bukan bonus sih sebetulnya. Ketika juara juga saya merasa juara ketika membawa nama besar itu yang lebih utama mas. Dan di 2005 itu sebenarnya juga ada kesempatan Liga Champions Asia. Liga Champions Itu sempat ikut rombongan nggak?
pada waktu 2005 itu saya dapat musibah, saya kecelakaan di situ. Ketika tim lagi TC di Batu, selepas TC pulang libur, kalau nggak salah libur 2 hari atau 3 hari tuh. Habis itu balik lagi TC ke Batu. Sebelum balik saya dapat musibah itu, kecelakaan. Jadi pada waktu musim 2005 saya missnya di situ, tapi tetap saya di Persebaya. Saya perawatan di Persebaya. Berapa bulan nih? Saya 3 bulan rest, 3 bulan total, 3 bulan rest. 2 bulan rest. Habis itu 3 bulan sudah kembali berlatih meskipun terpisah. Jadi sebenarnya itu ada kesempatan Liga Champion Asia itu. Terus 2007 akhirnya ada kesempatan bermain. Tapi kenapa itu jadi musim terakhir? Saya berpandangan seperti ini, Mas. Saya ingin mencoba di luar Persebaya, di luar kandang. Bisa nggak saya mempunyai mental baja? Saya pikirnya bukan saya dilepas atau di apa, enggak. Saya minta untuk berkarir di luar Persebaya, karena ketika saya bermain di kandang mungkin saya bisa menghandle ketika supporter atau apa mengolok-olok saya seperti apa ketika saya bermain jelek. Nah, ketika saya di luar, saya di tanahnya orang, di kotanya orang, di ininya orang, mental saya kuat nggak? Seperti itu Mas. Saya cuma nggak berpikir yang, saya cuma menguji mental saya aja pada waktu itu. Nah, akhirnya ya tetap musim lepas dari Persebaya saya ke Semen Padang 2008 Semen Padang ya, sampai 2009. Lalu habis itu ke Persikat Depok saya. Persikat Depok pulang ke Deltras. Oh iya. 2010 2011 Ya. saya Deltras. Ya, 10 bulan kajian. Iya. Itu kalau nggak salah itu yang juara divisi utama itu ya? Runner up. Ya, Yang naik naik di SL. Iya kan? Saya masuk di SL. Oh, yang masih Ya, di SL ya? Saya masih di SL. Ya, sama Haji Bejo lagi, sama Anang Ma'ruf, terus sama Marsio Sosa. Enggak, gajian 10 bulan. Gajian 10 bulan, Mas. Dari Deltras ke? Habis dari Deltras saya ke Barito, Mas. Barito Putra, Dewi Utama. Habis itu lolos ke ISL. Saya membawa Barito Putra lolos ke ISL. Yang sama Ucok itu? Ya. Oh iya, sama Ucok Agustiar Batubara. Juara kalau nggak salah. Juara, Mas. Juara 1 lawan Persita Tangerang. 2-1. Nah, Akeh juara perjalanan kan? Istimewa. Lalu musim itu berakhir di mana? Musim terakhir saya bermain bola. Musim terakhir saya bermain bola itu di Persu Sumenep, tapi di ban sama PSSI di ban sama pemerintah. Akhirnya 2015 ya, 2015 setelah di ban itu nggak ada kegiatan, akhirnya saya balik lagi untuk latihan sama Haji Halil sama Jeffrey Prasetyo di lingkup Persebaya waktu yang enggak. Persebaya yang sirkus itu yang keliling-keliling itu. Dibilang sirkus. Iya. Main di Tuban, main di Banyuwangi, main di Probolinggo, mengisi kegiatan di situ. Apa yang itu kan Persebaya yang tidak berkompetisi kan? Ya. Gak berkompetisi, nggak ono duwe pisan kan? Wong bayar ya saweran ae. Kalau main ke Tuban dapat uang Dapat yang ya anggap aja seperti tarkam. iya. Apa yang membuat bergabung di Persebaya? Padahal itu Persebaya yang dimatikan oleh federasi ya. Apa ya, Mas? Ketika
ketika kita nggak ada kegiatan di satu sisi, kita ada tambahan latihan, meskipun pada waktu itu Tarkam tetap jalan kemana-mana, turnamen antar kampung. Nah, mengisi kita latihan ya di situ, sambil menunggu informasi 2013. Pada waktu itu kan saya habis dari Barito kan saya balik lagi ke Persebaya, Mas. Iya. IPL. Saya balik lagi ke situ. Sambil menunggu barangkali ada info gajian kapan, Pak. Oh iya, yang enggak yang ya, Persebaya kan? tertunggak 7,5 miliar itu. Ya, Ya. Kapan, Pak, ada mungkin ada info. Nah, kita sambil latihan, kuyup, meskipun nggak ada uang, tapi kita berpikirnya kita menjaga teknik kebugaran kita tetap jalan sambil menunggu ketika barangkali ada tawaran, kita sudah siap di situ. Jadi kita di situ berpikir untuk diri sendiri bahwa menjaga teknik fisik ya, iya, itu mental juga ya, makanya di satu sisi juga menjaga Persebaya ben tetap urip Pak. Bener, Mas, itu ternyata saya kan sempat mengikuti sidang. Nah, justru sidang putusan itu ternyata Persebaya itu tidak mati, tetap mengadakan kegiatan meskipun tidak diakui, ya, tidak berkompetisi, tapi melakukan kegiatan latihan ada, main ikut, diundang di sana ada. Itu akhirnya menjadi keputusan yang mutlak memenangkan Persebaya dari gugatan PT MMB. Ya. Cuma pas Persebaya hidup lagi nggak ada Pak Dedi. Nah, ketika saya kan nggak salah yang ada 2017 Mat Halil kan? Ada Mat Halil. Nah, Halil. pada waktu itu saya sudah diomongin gimana, wes kamu menjadi kalian ini menjadi anggap aja seperti tulang punggungnya Persebaya. Ketika diakui, ternyata ada regulasi, Mas. Oh iya, yang pembatasan usia. Pembatasan usia di atas 35 itu 5 pemain. Ketika itu kan tetap balik lagi ke pelatih. Ya. Pelatih maunya siapa? Nah, seperti itu. Akhirnya kita didorong, sudah jadi asisten aja. Asisten, akhirnya kita semua yang seperti saya, Jeffrey, dirangkul jadi asisten Iwan Setiawan. Masuk ikut Mama sama ikut Ahmad Presiden ya? Sama Put dulu. Oh iya. Berarti itu aslinya sih jadi pemain tapi malah akhirnya jadi asisten pelatih ya? Asisten pelatih kiper. Jadi asisnya M Hadi waktu itu. Oh iya, Mas Hadi ya, Pak. Ya. Jadi terus setelah itu keterusan jadi pelatih kiper ya? Kalau liga pertama liga ya di situ. Maksudnya liga profesional. Tapi ya. Kalau untuk melatih, saya dari 2014 sudah melatih Alfasa. Oh iya. Berjalannya waktu saya masih, meskipun saya di Sumenep, minggu saya tetap melatih. Saya diminta bantuan sama abahnya Kaji Halil ya, itu untuk membantu Alfasa ya. Ketika saya nggak ada kegiatan ya, berlanjut sampai sekarang untuk Alfasa. Nah, itu cerita panjang perjalanannya Dedi Sutanto, mantan kiper Persebaya. Ternyata perjalanannya banyak juaranya. 3 kali merasakan juara, bareng Persebaya 2 kali, bareng Barito sekali. Dan juga kita jadi tahu tentang perjalanan Persebaya yang sirkus itu, yang tidak berkompetisi tapi tetap nggak mati karena ada nama Dedi Sutanto di dalam skuad itu. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Oma Bal-Balan. Matur nuwun Siap. Mas Dedi. Sama-sama Mas Bib. Selamat sore.